Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Farizi dari kelas 9J, ingin menjelaskan scratch tugas program bilangan prima dan bukan prima. Di sini saya akan menjelaskan setiap blok dan programnya. Di sini karena udah selesai, jadi saya akan menjelaskan fungsi blok-bloknya saja. Di sini kita akan mulai dengan yang tanda panah hijau. Ya, yang tanda hijau ini itu adalah when grid flag click, yang fungsinya itu menandakan atau menandai awal program dijalankan atau dimulai. Dan yang kedua itu ada set bilangan to 0, fungsinya adalah untuk mengatur variabel bilangan agar bernilai 0 di awal. Dan di sini ada set awal bilangan to 1, fungsinya adalah memberi nilai 1 untuk perulangan pembagian agar program dapat membagi angka dimasukkannya di dalam kolom isi. Dan di sini untuk membuat variabelnya bisa ditekan di sana ya, sesuai apa yang mau. Oke, di sini ada set counter to 0, fungsinya adalah mengatur hitungan counter agar dapat dijalankan. Di sini juga ada set pembagian bilangan to 0, fungsinya adalah untuk menyiapkan variabel untuk menyimpan hasil sisa pembagian atau modulus. Ada ash, masukkan bilangan NY, fungsinya adalah untuk menampilkan pertanyaan kepada pengguna agar dapat memasukkan bilangan yang ingin dicek. Ada juga set bilangan to aswhere, fungsinya adalah bilangan yang dimasukkan pengguna ke dalam variabel dapat disimpan dan dihitung. Di sini juga ada banyak ya. Di sini saya jelasin aja satu-satu. Yang pertama itu adalah report until awal bilangan ke bilangan. Fungsinya adalah untuk melakukan perulangan dari 1 sampai bilangan itu sendiri. Dan yang lain ada set sisa pembagian to bilangan mod awal bilangan, fungsinya adalah untuk menghitung sisa hasil pembagian dari bilangan awal. Ada if sisa bilangan sama dengan 0, 10, fungsinya adalah untuk mengecek apabila hasil pembagian itu habis tidak tersisa. Jika iya, maka counter akan ditambahkan 1. Ada change awal by 1 by 1, fungsinya adalah untuk menambah angka pembagian awal bilangan sebanyak 1 untuk menjaga agar perulangan tetap berjalan ke angka selanjutnya. Ada if counter sama dengan 2, 10, fungsinya adalah setelah perulangan selesai, program akan mengecek jika counter 2, maka bilangan hanya akan habis dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri atau bilangan prima. Set keterangan tuh bilangan prima, fungsinya adalah menyimpan hasil akhir pembagian, jika habis dibagi maka bilangan itu adalah bilangan prima. Endless set keterangan tuh bukan bilangan prima, fungsinya adalah jika counter bukan sama dengan 2, maka bilangan itu bisa dibagi selain 1 dan angka itu sendiri, maka bilangan itu bukan bilangan prima. Dan ada juga say keterangan, fungsinya adalah untuk menampilkan hasil akhir ke layar agar dapat dilihat oleh pengguna, dan hasil tersebut akan dikategorikan prima dan bukan prima. Oke, di sini kita coba cek. Dan ya, programnya bisa ya. 173 itu adalah bilangan prima, sedangkan 50 itu adalah bilangan bukan prima. Oke, jadi segitu tugas pemrograman bilangan prima dan bukan prima. Selanjutnya kita akan masuk ke pemrograman nilai remedial. Oke, ini dia scratch pemrograman nilai remedial berbasis KKM. Di sini sudah jadi. Jadi saya bakalan jelasin saja. Di sini saya menggunakan yang paling simpel aja biar gak terlalu pusing biar dijelasinnya.
Dan kalau yang mau nanya bloknya ada di mana, itu ada di sebelah kiri ya. Ada yang buat jalan, ada yang buat berbicara, ada yang bikin suara alat musik, ada juga yang event buat memulai sesuatu, ada over, ada ini shining buat ngewarnain, ada operator buat nambahin sesuatu, dan ada variabel yang bisa ditambahin ya sesuka hati ya. Dan di sini ada yang baru yaitu my ya, buatan sendiri ya, bisa bikin sendiri bloknya. Dan oke, saya bakalan jelasin sekarang untuk blok-bloknya. Di sini ada when this script click. Fungsinya adalah ketika spring atau karakter ditekan, pemrograman akan dimulai. Dan di sini juga ada set jumlah siswa IXJ remedial to 0. Fungsinya adalah untuk mengosongkan catatan siapa saja siswa 9J yang remedial. Ada juga delete all of nilai. Fungsinya itu adalah untuk membersihkan data nilai sebelumnya supaya tidak terjadi kesalahan pemrograman. Ada ash jumlah siswa and white. Fungsinya adalah pemrograman akan menanyakan masukan jumlah siswa dan menampilkannya di layar pengguna. Ada juga set masukkan jumlah siswa 9J to Ashware. Fungsinya adalah untuk menyimpan jumlah siswa ke dalam variabel. Ada juga ash masukkan nilai and white. Fungsinya adalah untuk meminta pengguna untuk memasukkan nilai KKM. Ada juga set KKM to Ashware. Fungsinya adalah untuk menyimpan nilai KKM. Ada per jumlah siswa 9J, fungsinya adalah untuk mengulang proses input nilai sebanyak jumlah siswa yang sudah dimasukkan. Ash masukkan nilai siswa and white, fungsinya adalah pengguna dapat memasukkan nilai siswa satu per satu. Dan add ashware to nilai, fungsinya adalah untuk menyimpan nilai ke dalam list nilai. Ada if ashware KKM 10, fungsinya adalah jika nilai siswa lebih kecil dari KKM, maka hasilnya akan remedial. Ada change jumlah siswa remedial by 1, fungsinya adalah untuk setiap siswa yang nilainya kurang dari KKM, jumlah remedial akan bertambah 1. Dan di sini ada say join jumlah siswa remedial, jumlah siswa 9J remedial, dan siswa per 5 second. Fungsinya adalah untuk menampilkan berapa jumlah siswa yang remedial dan untuk menampilkan daftar nilai siswa yang remedial. Oke, di sini kita bakalan coba kita masukkan nilai KKM-nya dan nilai siswa. Bisa dilihat di sana terdaftar di listnya, dan kita teruskan saja sampai programnya itu dapat menghitung siapa yang remedial. Oke, di sini sudah, di sini ada 2 siswa yang remedial ya. Oke, di sini mungkin ada sedikit kesalahan ya, jadi ya diubah. Oke, gitu. Oke, coba lagi ya, 4 aja yang masukin KKM nilainya biar enak untuk dilihat aja sih. Oke ya, intinya programnya udah berhasil ya. Oke, jadi kita lanjut ke program berikutnya. Oke, di sini saya bakalan buat
dari awal. Kenapa? Karena belum sempat kebuat, jadi Crazy dog. di sini ya langsung aja buat, dan setelah kita buat nanti baru menjelasin ya. Oke, di sini kita langsung saja ya. Dimulai dari ini yang tanda panah, when, klik. Harus di sini bikin variabel total ya, total. Nah, total ya, di sini bikin lagi rata-rata. Oke, di sini kita sesuaiin dulu biar bagus kelihatannya rata-rata. Nah, oke, ada muncul di layar. Oke, sekarang kita tinggal buat aja programnya. Set di sini total ke 0. Di sini kita tambahin ref ya, pengulangan, mau diulang 10 ataupun 5 itu juga bebas ya, terserah. Oke, di sini ash untuk bertanya, kita masukkan nilai. Nah, di sini ke variabel lagi. Nah, sekarang kita ganti ke total. Kita ke operator yang tambah. Oh, ini bukan yang tambah. Oh, di atas. Nah, di atas. Oke, yang tambah di atas. Tambahin variabel total sama ashware. Nah, total ashware. Oh, nah di sana ashware. Oke. Dan sini ke variabel lagi, set rata-rata. Oke, coba dulu. Oke, bisa jalan. Rata-rata. Oke, tambahin variabel total pembagian ya, biar hasilnya dapat dibagi. Oke, nah, bagi 5 ya, bagi 5 jika pengulangannya 5, dan bagi 10 jika pengulangannya 10. Oke, di sini saya mau jelasin fungsinya ya, dari yang bendera sampai yang terakhir. Ada when green flag click, fungsinya adalah untuk menandai awal mulanya program dijalankan. Ada set total to 0, fungsinya adalah untuk memastikan total angka di awal program tetap 0. Ada report 510, ini adalah pengulangannya itu bisa 5 kali atau 10 kali, itu tergantung maunya bagaimana. Ash masukkan nilai, and white fungsinya adalah untuk menanyakan masukkan nilai yang akan ditampilkan pada layar. Ada set total to total tambah ashware, fungsinya adalah untuk menyimpan hasil total nilai ditambah dengan jawaban yang kita masukkan. Ada set rata-rata to total bagi 5, fungsinya adalah untuk menyimpan hasil rata-rata dari hasil pembagian total bagi 5 atau 10. Oke, di sini mari kita coba programnya apakah berhasil atau tidak. Kita klik tombolnya, lalu kita masukkan nilai yang akan dihitung oleh programnya, dan programnya akan secara otomatis membagi hasilnya menjadi 5. Karena di sini saya mengaturnya pengulangannya 10, maka dia akan meminta 10
nilai dan akan dibagi hasil menjadi 5. Dan di sini saya ubah dulu dan coba lagi. Di sini rata-ratanya 100 ya, jadi kebanyakan. Jadi ayo diubah dulu. Nah, setelah diubah menjadi 5, kita masukkan 5 nilai, lalu nanti dia akan dibagi 5 dan lihat rata-rata nilainya. Ya, sekiranya begitulah programnya, cukup mudah. Jadi ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Iqbal Farizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.